Oke teman-teman, udah jam 13.35 juga ya. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di acara webinar DCNF kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Renaldi Syahar. Saya biasa dipanggil Alfi. Saya di sini selaku moderator yang akan membantu teman-teman selama acara berlangsung sampai acara selesai. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih sama teman-teman yang udah nyepetin waktunya buat hadir di acara webinar kali ini. Lalu selanjutnya saya juga mau ngasih info terkait pembicara kita kali ini. Jadi pembicara kita kali ini itu Bang Ian Rahmandana yang merupakan seorang YouTuber sekaligus freelancer. Beliau juga sempat menjadi fasilitator di Google Developer Kejar dan Indonesia Android Kejar. Nah, jadi di event kali ini pembicara kita itu bakal sharing mengenai pengalamannya selama beliau menjadi YouTuber dan freelancer. Sekarang kebetulan pembicaranya juga udah hadir, Bang Ian. Oke, halo. Oke, Bang Ian juga sudah hadir. Jadi langsung saja kita sambut Bang Ian Rahmandana. Untuk Bang Ian, saya persilakan. Oke, ini langsung share screen aja ya. Iya Bang, silakan Bang. Oke, sebentar. Present your entire screen. Udah muncul belum? Udah Bang. Udah ya. Muncul ya. Oke. Slide-nya udah keluar ya? Ya, udah Bang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk DSC dari STTNF ya, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mengisi webinar kali ini. Nah, kebetulan kemarin saya dapat info bahwa webinar sebelumnya tuh udah teknis terus, jadi tadinya saya mau bawain materi teknis tuh kayak coding masalah Android development atau website development. Nah, tapi takutnya materinya teknis terus, jadi sekarang saya bawain yang non teknis. Nah, tema hari ini atau judulnya itu Lika-liku menjadi freelance programmer. Oke. Nah, sebelum mulai presentasi, saya akan berkenalan dulu sama teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ian Rahmandana. Saya saat ini masih mahasiswa di Politeknik Negeri Jakarta. Nah, mungkin kita ada yang seangkatan, saya angkatan 2019. Nah, mungkin teman-teman yang nanti mau connect sama saya bisa via LinkedIn atau Instagram boleh. Kebetulan saya juga ada YouTube channel seputar programming dan freelance. Nah, itu bisa di search dan boleh di subscribe. Nama YouTube channel saya Rahmandana. Saya juga alumni dari SMK Taruna Bakti. Nah, mungkin kalau ada alumni dari sana juga, selamat datang di acara ini. Oke. Sekarang kita introduction dulu ya. Sesuai temanya freelance. Nah, apa sih freelance itu? Simpelnya freelance itu yang saya tangkap selama saya freelance. Jadi freelance itu pekerja yang tidak terikat sama instansi manapun. Nah, jadi kita kerja yang nggak terikat sama perusahaan manapun. Kebetulan saya mulai freelance itu pada saat saya kelas 11 SMK. Nah, di SMK emang saya ambil jurusannya IT, ya rekayasa perangkat lunak, RPL. Nah, saya mulai freelance itu dari kelas 11. Awalnya, saya kan ikut lomba. Nah, terus pas kelas 10 ikut lomba, nah kelas 11 ada kepikiran tuh sama teman kelas, nih, coba yuk kita ada skill, nah gimana skillnya kita bisa jadiin duit. Nah, iseng-iseng dah tuh kayak cobain menawarkan jasa pembuatan website company profile atau jasa pembuatan aplikasi. Nah, itu asal muasal saya jadi freelance dari kelas 11. Dan waktu itu project pertama saya itu pembuatan aplikasi di salah satu klien saya itu, mungkin ada yang tahu di sini Liga Mahasiswa ya, 5 disingkat. Jadi klien itu dia pengen bikin aplikasi untuk menghitung skor bola.
Nah, jadi wasitnya atau yang mengatur kayak goalnya berapa itu dia nggak pakai kertas lagi, dia udah pakai aplikasi smartphone. Nah, itu project pertama saya. Dan nilainya waktu itu projectnya belum begitu besar, itu masih di angka 1 juta atau 2 juta untuk platform Android dan websitenya. Dan dari situ menurut saya pengalaman project pertama saya jadi semakin menggiurkan untuk lanjut freelance. Oh, enak ternyata freelance ya, kita coding-coding berapa bulan bisa buat bayar SPP atau buat jajan kayak gitu. Tapi sekarang saya baru sadar bahwa project pertama saya itu nilainya terlalu rendah. Nah, karena waktu itu saya belum paham tuh kayak buat hitung-hitungan harga project berapa, terus buat bagi biaya ke tim yang ngerjain barang itu berapa. Waktu itu saya belum paham terkait manajemen kayak gitu. Nah, dan walaupun nilainya waktu itu rendah, tapi waktu itu ya udah seneng aja bahwa, wih, kita bisa dapat duit nih dari hasil coding kita gitu, teman-teman. Nah, itu sedikit introduction terhadap cerita freelance dari saya awal. Nah, selanjutnya freelance itu ada beberapa bidang. Nah, di freelance itu ada beberapa bidang. Sebenarnya banyak bidangnya, nggak hanya dari 3 ini aja. Sebentar. Sebenarnya nggak hanya dari 3 ini aja. Tapi yang common atau yang umum itu ada di programming, ada di designing, ada di content writer. Nah, programming ini yang salah satu saya fokuskan. Di programming ini itu ada terbagi lagi. Ada yang pembuatan aplikasi, ada yang pembuatan website, ada yang pembuatan sistem informasi. Nah, kalau yang di desain itu kayak bikin logo biasanya, terus juga bikin banner, pokoknya graphic design kayak gitu. Nah, terus juga biasanya kalau di desain saya juga main freelance, tetapi itu saya lebih ke desain user interface untuk mobile apps atau web apps. Nah, kalau content writer itu biasanya kayak jasa nulis artikel atau jasa nulis laporan, ya pokoknya yang berbau-bau penulisan konten. Oke, nah ini salah satu contoh bidang freelance yang di programming. Nah, ini kebetulan mobile apps development untuk di platform Android. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Waktu itu saya bikin aplikasi untuk lagi zaman-zamannya yang corona baru muncul ya kan, bikin aplikasi terkait virus corona. Nah, yang ini untuk di platform Android. Nah, selanjutnya kebetulan baru berapa tahun yang lalu, alhamdulillah dari hasil freelance saya bisa beli MacBook Pro dan saya belajar platform baru lagi untuk supaya bisa ngambil pekerjaan yang lain, salah satunya di iOS development. Nah, untuk di bidang programming selain mobile apps-nya Android, saya juga fokus di iOS, pengembangan aplikasi iOS. Jadi ya sekarang kalau ada project, kalau kliennya nawarin, Mas bisa bikin aplikasi iOS-nya juga nggak? Jadi sekarang bisa saya ambil gitu. Ini cukup menguntungkan. Kenapa? Karena nilai iOS itu lebih mahal daripada nilai Android. Karena yang tadi, dia memang khusus developnya harus ada device-nya, yaitu MacBook Pro atau OS X. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya, kalau tadi kita udah bahas mobile apps, aplikasi, kita juga bergerak di bidang web apps development. Nah, ini salah satu project saya yang lagi finishing di bulan Desember ini. Nah, ini web apps Rob Commodity. Dia itu kayak bikin e-commerce gitu. Nanti saya ceritain, ada di slideshow-nya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Tadi introduction aja terkait bidang freelance, terus apa itu freelance, dan saya kasih tahu sedikit tadi tentang kayak gimana sih untuk di pengembangan programmingnya gitu. Di sini
ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman sering tanyain terkait freelancing. Nah, ini juga banyak banget yang request konten seperti ini, tapi saya baru bikin beberapa. Nah, jadi di seminar ini bakalan saya bahas aja deh. Ada kayak mungkin pertanyaan yang kayak gimana sih cara menjadi freelancer, terus kekurangan kelebihannya apa. Selanjutnya juga ada gaji freelancer itu berapa sih sebenarnya. Nah, terus yang paling banyak ditanyain itu hitung biaya proyeknya berapa. Karena terkadang kalau kita udah dapat project, nah bingung nih, aduh ini harganya ketinggian apa kerendahan ya kira-kira. Atau mungkin kemahalan kayak gitu. Nanti pertanyaan ini bakalan saya bahas semua di slide ini. Oke. Nah, ini yang pertama yaitu gimana cara menjadi freelancer. Nah, ini saya bahkan kasih beberapa tips yang saya terapin menurut saya selama bergerak di bidang freelance. Yang paling penting itu yang paling pertama, manajemen waktu. Kenapa saya bilang poin pertama itu manajemen waktu untuk cara menjadi freelance? Karena di freelance ini kita bebas. Kita mau kerja malam boleh, mau kerja pagi boleh, siang boleh, semuanya waktunya bebas. Tapi menurut saya dengan kita diberi kebebasan, justru kadang kita malah bingung buat bikin manajemen waktunya. Karena kan kalau kita di company itu, kita punya project manager, kita punya bos, yang dimana itu udah mengatur untuk waktu kerja kita jam berapa. Nah, itu yang paling penting untuk jadi freelance, gimana cara kita manajemen waktu. Apalagi teman-teman di sini ada yang sambil kuliah, kayak saya sambil kuliah juga, sambil freelance, kuliah, terus bikin konten YouTube gitu. Itu penting banget untuk manajemen waktu. Nah, kalau saya biasanya, itu misalnya ada kelas pagi, saya ngerjainnya di kerjain project freelance itu siang. Contoh saya ada kelas dari jam 9 sampai jam 11. Nah, itu saya kerjain project freelance-nya itu jam 11 sampai jam 1, kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya habis itu rehat, biasanya ada kelas lagi sampai jam 3. Nah, baru habis itu saya benar-benar free tuh, kayak main HP atau ngapain. Nah, nanti saya lanjut lagi malam jam 9 atau jam 10 itu juga kalau lagi mood. Nah, karena kan enaknya gitu, kita sebagai freelance kalau lagi mood ya bisa kita tunda dulu, tapi resikonya ya deadline-nya semakin sempit, kayak gitu teman-teman. Nah, makanya kenapa manajemen waktu penting ya supaya kita bisa belajar untuk menghargai klien. Nah, kita kan nggak pengen kita dikasih kebebasan untuk waktu bekerja, tetapi nanti waktunya malah kita buang sia-sia. Hasil jadi kliennya rugi karena kita selesainya nggak tepat waktu gitu. Nah, selanjutnya, yang kedua, cari alasan kenapa mau jadi freelance. Nah, ini juga penting. Karena menurut saya freelance itu bukan pekerjaan yang main-main. Di freelance ini bukan pekerjaan yang main-main. Kenapa? Karena ya memang kita diberi tanggung jawab, kita diberi kepercayaan buat bikin apa yang dimau sama si klien gitu loh. Dan kita pun dibayar. Jadi bukan semena-mena kita ngerjain gitu. Nah, kenapa saya bilang cari alasan? Karena kalau kita mau jadi freelance main-main ya jangan, itu malah bakalan ngerugiin klien kita. Nah, waktu dulu pas waktu SMK, kenapa saya pengen jadi freelance? Alasannya ya karena saya pengen skill yang saya punya itu gimana caranya bisa membuahkan hasil gitu. Ya intinya gimana caranya saya bisa cari uang deh dari skill saya. Kebetulan skill saya programming, nah makanya saya belajar freelance di bidang programming, gitu. Nah, selanjutnya pilih bidang yang sesuai skill. Tadi kan di awal itu saya udah kasih sedikit tuh bidang-bidangnya apa aja. Sorry. Nah, untuk poin ketiga ini sangat disarankan teman-teman pilih bidang yang sesuai skill teman-teman. Misalnya teman-teman lebih suka desain, ya jangan kerjain project freelance yang programming gitu loh. Karena itu bakalan jadi ngebebanin teman-teman, kayak kebingungan ngerjainnya kayak gimana.
Kalau saya biasanya, misalnya nih saya fokus di programming. Nah, kebetulan klien saya juga, Mas, sekalian desain logonya dong. Nah, biasanya saya nge-hire teman-teman saya yang jago desain. Nah, kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya kita bisa desain, nah, dan pengen ikut di bidang freelance programming, coba teman-teman cari rekan untuk diajak kolaborasi. Nah, misalnya nih lu ngerjain programmingnya, gue ngerjain desainnya. Itu penting banget. Jadi kita harus pilih bidang yang sesuai skill, supaya nggak membebankan kita. Nah, selanjutnya, yang paling penting juga di poin terakhir, buat portofolio. Ada video YouTube saya, kalau yang teman-teman nggak tahu atau belum punya portofolio, bisa kunjungin video YouTube saya gimana cara bikin portofolio. Nah, di sini saya mau ngejelasin kenapa saya menyarankan kalau mau menjadi freelancer harus bikin portofolio. Karena dengan portofolio ini, itu klien bakal makin interest sama kita buat ngerjain apa yang dia pengenin gitu loh. Jadi semakin bagus portofolio kita, nah itu bakalan banyak klien yang berdatangan sama kita. Nah, mungkin teman-teman bertanya, loh, kan saya nggak punya portofolio dong, berarti saya nggak punya klien. Sebenarnya nggak kayak gitu. Kalau kita nggak punya portofolio, ya bikin portofolio, nggak harus ngerjain project kok dari klien kalau buat bikin portofolio. Teman-teman bisa volunteer, misalnya ada sekolah yang butuh website company profile-nya untuk informasi pendaftaran. Nah, itu bisa teman-teman kayak volunteer. Nih saya bisa bikin project untuk pembuatan website company profile. Nah, ketika websitenya udah teman-teman buat, nah silakan dijadikan portofolio bahwa ini buatan saya. Jadi ketika ada klien yang request, bisa buatkan kayak gini kan Mas? Nah, terus boleh lihat portofolionya. Nah, kita udah punya portofolio dari hasil ngerjain project tadi, seperti itu. Terus poin pentingnya lagi, kalau semakin portofolio kita bagus, itu kita makin pede untuk menaikkan biaya project yang bakalan kita ambil. Jadi kita nggak bakal mikir lagi, aduh ini ketinggian kali ya, aduh ini kerendahan kali ya. Ya pede aja karena kita udah punya portofolio yang lengkap kok, kayak gitu. Nah itu yang saya rasakan sekarang. Jadi kalau saya offering harga segini, ya saya udah nggak mikir ketinggian karena saya mentaksir dari portofolio yang saya punya. Jadi bisa buat jadi bahan untuk menentukan harga portofolio ini. Nah, selanjutnya di ini ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kan nggak mungkin kalau setiap kerjaan itu ada lebihnya terus ya, pasti ada yang namanya kekurangan. Nah, di sini saya mau kasih sampel atau kasih info yang saya alamin selama saya menjadi freelance. Nah, kelebihannya apa, kekurangannya apa? Yang pertama, kelebihannya itu bebas mengatur diri sendiri. Maksudnya ya, saya bebas mau kerja jam berapa, mau kerja pakai baju apa, udah mandi apa belum, ya itu sesuka saya untuk ngerjain project ini. Karena kan di sini kita emang nggak ada project manager, nggak ada bos, jadi kita ya bebas mengatur diri sendiri kita. Bahkan kalau kita mau ngerjain lagi di cafe mau atau lagi nongkrong mau kerjain ya fine-fine aja gitu. Nah, terus yang selanjutnya ini yang paling saya suka, bebas menentukan harga. Nah, kenapa saya suka? Karena di sini kita bisa nentuin harga sesuka kita. Jadi kan kalau di kalau di company gitu misalnya teman-teman yang kerja di software house, itu kan yang menentukan harga si project manajernya. Kalau ini yang nentuin harga ya kita berapa, entah itu kita mau ngehargain 2 juta, 10 juta, bahkan 100 juta pun nggak apa-apa, asal sesuai sama project yang dikerjakan sama portofolio kita juga. Itu kelebihannya. Yang kedua, bebas menentukan harga. Yang ketiga, portofolio booster. Nah, kenapa saya bilang portofolio booster? Ketika kita selesai mengerjakan project dari klien, nah itu bisa kita anggap bahwa ini loh hasil karya kita. Nah, kita bakal masukin ke portofolio. Nah, misalnya sewaktu-waktu teman-teman ada yang mau kerja di company
atau mau udah selesai, maksudnya udah kayak udah bosen freelance-nya, mau kerja di company aja supaya dapat penghasilan yang tetap gitu. Ya, kita udah punya portofolio bekas dari hasil freelance kemarin. Jadi kita nggak perlu kayak kebingungan, aduh kita nggak punya portofolio lagi buat ngelamar kerja. Ya tenang aja, kita udah pernah ngerjain beberapa project bekas freelance kok. Nah, otomatis portofolio kita pasti bakalan ke-boost gitu loh. Bakalan banyak experience-nya, kayak gitu. Nah, itu beberapa kelebihan yang saya tampilkan. Sebenarnya ada beberapa kelebihan lagi sih. Nah, terus kekurangannya, yang pertama, bebas malah menjadi kesulitan. Nah, bingung kan? Kenapa bebas kok malah jadi kesulitan? Bukannya bebas enak ya? Nggak ada yang ngomelin kalau kerja terlambat. Enggak, sebenarnya nggak kayak gitu. Semakin kita bebas, itu justru malah terkadang kita malah jadi mageran atau jadi males. Itu pernah saya alamin waktu itu. Karena nggak ada yang nuntut saya buat bangun pagi jam 8 terus absen kantor. Karena nggak ada yang nuntut saya harus pakai baju formal gitu. Justru itu malah menjadi kesulitan menurut saya waktu dulu. Dengan kita nggak punya project manager, dengan kita nggak punya financial manager, nah kita bakalan kebingungan nih. Aduh ini bagi hasil timnya gimana ya? Aduh ini ngatur timnya ngerjain yang ini siapa? Nah itu kita bakalan kepusingan di situ. Dengan kebebasan itu, malah kita justru dipaksa untuk belajar hal-hal baru. Salah satunya ya tadi kayak project management itu kita harus belajar, terus financial management kita juga harus belajar teman-teman. Itu waktu dulu saya belum kepikiran waktu kelas 11. Nah, sekarang saya baru sadar betapa pentingnya untuk manajemen tersebut. Kayak harus bagi hasil berapa, itu penting banget. Nah, selanjutnya kekurangannya itu negosiasi tidak selalu menyenangkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena nggak selamanya kita offering harga, nih project kayak gini untuk budgetnya kira-kira 15 juta ya Pak? Enggak. Pasti ada klien yang bilang, loh Mas, kok aplikasi kayak gini mahal banget ya? Kan padahal simple. Nah, ada aja klien yang pasti bakalan bilang kayak gitu. Jadi negosiasi itu nggak selalu menyenangkan. Ada kalanya kita harus mengalah, ada kalanya kita menang juga dalam hal negosiasi. Nah, buat teman-teman yang mau jadi freelance itu harus belajar banyak kayak teknik untuk negosiasi kayak gimana supaya bisa enak di kedua belah pihak kayak gitu. Kalau di saya ketika negosiasi saya selalu gimana caranya saya dapat first impression si klien. Nah, maksudnya ketika saya ngomong 15 sampai 20 detik aja itu klien langsung tertarik sama saya. Itu yang namanya first impression. Karena kalau klien udah dapet first impression dari kita, dia pasti bakalan interest sama apa yang kita tawarkan. Jadi ya kalau kita offer 15 juta, ya pasti dia bakalan setuju aja, asalkan first impression-nya udah dapet. Nah itu jadi PR teman-teman. Gimana caranya kita bisa ngedapetin first impression dari klien. Kayak gitu. Itu juga sama halnya dengan kita presentasi, kalau ada investor itu juga penting sih, nggak harus dinegosiasi aja. Karena first impression itu menentukan segalanya. Kalau orang di 15 sampai 20 detik aja udah nggak tertarik, pasti dia kesananya bakalan mengabaikan kita. Nah, aduh, sorry saya sambil batuk ya teman-teman. Lagi kurang fit juga sebenarnya. Nah, topik selanjutnya, berapa gaji freelancer? Ini yang sering ditanyain sama teman-teman saya. Yan, lu kerja freelancer gajinya berapa gitu? Ada yang bisa tebak mungkin gajinya berapa ya freelancer? 5 juta atau 10 juta? Nah, ini yang sebenarnya terjadi sama gaji freelancer. 404 not found. Kenapa saya bilang gini? Ya karena freelancer nggak punya gaji. Nih, karena menurut KBBI, itu gaji adalah upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap.
Nah, sedangkan kalau freelance itu bulan depan kita nggak ada project, ya kita nggak dapat bayaran apapun gitu, nggak akan ada yang mau bayar kita. Jadi kita nggak bakalan dapat upah kerja dalam waktu yang tetap gitu, nggak nentu. Entah itu kita bisa sebulan dapat bayaran 2 kali atau 2 bulan bahkan kita nggak dapat project yang nggak dapat income sedikit pun. Nah itulah teman-teman kurangnya juga jadi freelance. Kita nggak punya pendapatan yang tetap. Tetapi di sini saya punya trik gimana saya freelance supaya per bulannya itu ada income. Kalau saya triknya, contoh saya ada project nih pembuatan website, budgetnya itu 15 juta. Biasanya saya selalu minta DP di mana pada saat negosiasi. Nah, saya minta DP sebesar 50%. Saya minta DP sebesar 50% untuk bulan ini. Sebentar ya. Nah, oke saya lanjut. Jadi saya minta DP dulu sebesar 50% untuk bulan ini. Nah, sisanya anggaplah saya bakal ngerjain project ini 1,5 bulan. Otomatis kan bulan depan itu saya bakalan dapat duit lagi. Nah, dapat duitnya dari mana? Ya dapat duit dari hasil finishingnya. Karena gitu, bulan ini saya dibayar dari DP-nya, bulan depan saya dibayar dari ketika project saya selesai gitu. Nah, itu cara saya memutar uang ketika freelance. Bisa aja sebenarnya saya nerima uangnya ketika projectnya udah beres kayak gitu. Tapi menurut saya kayak itu nggak bakal ada perputaran uang setiap bulannya. Itu. Jadi buat teman-teman yang mau punya income tiap bulan ya terapin aja sistem kayak gitu. Mintain dulu DP di awal, sisanya dibayarkan setelah project sudah publish. Itu triknya. Oh ya, tadi kan saya udah sempat notice ya, kalau nggak ada gaji terus dapat penghasilan dari mana? Ya freelance itu dapat penghasilan dari bayaran setelah dia ngerjain project gitu loh. Jadi nggak ada waktu tetapnya. Nah ini saya ambil contoh dari beberapa platform freelance. Nah contoh kayak butuh freelance developer Android untuk pembuatan marketplace fashion. Nah ini published budgetnya dia butuh 10 juta. Ya freelancer bakalan dapet duitnya dari budget yang disiapkan kliennya ini gitu loh. Bukan ada gaji per bulannya berapa. Jadi dari situ penghasilan freelance. Dari project yang dia beresin atau yang dia kerjakan. Nah, selanjutnya hitung biaya projectnya berapa. Untuk hitung biaya projectnya berapa, ini saya kasih 2 tips untuk teman-teman spesial nih. 2 tips. Ada untuk hitungannya berdasarkan waktu. Di sini kenapa saya kasih icon jam gitu. Ada cara penghitung biaya project ada berdasarkan waktu dan juga ada berdasarkan fitur modul. Nah, maksudnya kayak gimana sih berdasarkan waktu atau berdasarkan fitur modul? Nah, saya bakalan jelasin yang berdasarkan fitur modul dulu. Nah, ini ada contoh cara penghitung biaya project berdasarkan modul. Nah, let's say di sini saya ada orderan nih dari aplikasi. Jadi si klien pengen bisa mesen makanan dari aplikasi gitu. Nah, contoh di sini ada 3 platform. Pertama di aplikasinya, kedua di web dashboard-nya, dan ketiga di API. Nah, di aplikasi ini bisa ada fitur untuk bikin pemesanan. Nah, contoh di create pemesanan ini saya kasih budget atau harga 2 juta untuk satu fitur bikin pemesanan aja. Nah, terus juga si klien pengen di aplikasinya ini bisa login mas gitu. Nah, berarti kan ada fitur baru namanya login ya kan. Fitur login ini saya hargain 1 juta gitu ya. Nah, selanjutnya juga sama. Di API-nya ada untuk pemesanan API saya hargain 1.500.000. Nah, untuk di web dashboard-nya
juga ada untuk si kasirnya untuk ngelihat pemesanan yang udah dipesan oleh user. Saya hargain 1 juta. Ini contoh sederhananya ya, contoh simpelnya aja. Terus dari yang udah saya breakdown satu-satu, di aplikasi ada fitur A, di web ada fitur B, semua pricingnya itu saya jumlahin. Nah, saya dapat total 4.500.000. Nah, berarti dengan bikin kayak aplikasi sederhana kayak gini, ini contoh aja ya teman-teman ya. Nah, itu saya bakalan mengajukan budget sebesar 4.500.000. Nah, nanti mungkin teman-teman bingung, ini dapat 2 juta dari mana ya? Apa emang harus ngikutin aja? Enggak. Itu teman-teman apa ya? Sesuaikan lagi dengan portofolio masing-masing. Misalnya kalau portofolio teman udah bagus banget nih, ya pede aja ngasih harga satu fitur 5 juta gitu. Fitur untuk pemesanan 5 juta. Nah, di sini contoh saya kasih fitur 2 juta. Nah, nggak harus tinggi-tinggi kok. Misalnya kayak kita baru freelance ya nggak apa-apa. Kita kasih harga per fiturnya kayak 500.000 atau 300.000. Yang penting nanti setahun 2 tahun portofolio kita udah bagus, kita bisa mengajukan harga lebih dari itu. Itu sih kuncinya. Kita nggak selalu proyekan di awal itu harus langsung gede, 20 juta, 10 juta, enggak. Yang kayak tadi saya bilang, fiturnya waktu itu banyak untuk pembuatan aplikasi yang scoring sepak bola, itu saya cuma dibayar 3 juta. Padahal setelah saya analisis sekarang, itu bisa lebih dari 20 juta. Ya, menurut saya itu perjalanan freelance saya, milestone saya. Jadi, kalau teman-teman, oh lu enak banget ya, sekarang sekali project bisa dapat gede, ya dulu pun saya juga pernah dibayar 3 juta untuk bikin aplikasi gede, kayak gitu loh. Nah, selanjutnya untuk dihitung biaya project berdasarkan waktu. Nah, yang ini agak sedikit jelimet atau sedikit susah ngitungnya. Karena kalau berdasarkan waktu, kita harus tentuin nih, kita per jamnya berapa gitu. Konteks per jamnya berapa bukan hal yang lain ya. Konteks per jamnya berapa ya ngerjain projectnya ini, kita per jamnya dibayar berapa. Nah, contoh, saya ada orderan aplikasi sama lah kayak tadi buat mesen makanan via aplikasi. Saya bakalan beresin project ini selama 7 hari. Nah, anggaplah per jam saya itu 100.000. Nah, saya mau ngerjain project ini satu harinya cuma 3 jam. Nah, berarti otomatis itu saya per hari dapat kalau ngerjain 3 jam saya dapat 300.000. Nah, 300.000 dikali saya bisa ngerjain ini selama 7 hari, ya kali 7 aja berarti kan saya dapat kisaran 2,1. Nah, itu cara simpel buat ngitung biaya project berdasarkan waktu. Nah, kalau saya lebih sering ya berdasarkan fitur ini. Karena kenapa? Misalnya saya ketemu fitur yang lebih susah, ya harganya bakalan saya lebih naikkan gitu. Karena ya emang ini lebih susah dikerjakan. Dan satu lagi teman-teman, terkait hitung biaya project itu, jangan lupa untuk masukin biaya utilitas. Maksudnya biaya utilitas itu kayak biaya kuota atau wifi atau biaya listrik teman-teman. Nah, itu juga nggak apa-apa, dimasukin aja sebagai biaya utilitas kita. Atau pulsa, kayak gitu. Nah, selanjutnya apa yang kita kerjain? Kalau kita udah paham dapat penghasilan dari mana, kita udah tahu cara hitungnya gimana, kita udah tahu cara langkah jadi freelancer kayak gimana, apa selanjutnya? Apa kita mau diem aja sampai ada yang ngajak, ayo sini freelance sama gua, kayak gitu. Nah, langkah selanjutnya kita cari klien. Mulailah untuk mencari klien gitu. Karena klien gak mungkin datang ke kita sendirinya kalau kita belum punya koneksi dari manapun. Nah, ini ada saya ngasih contoh beberapa platform website untuk teman-teman yang bisa mulai cari freelance. Saya menyarankan di yang projects.co.id dulu.
mungkin teman-teman yang sudah advance di dunia freelance pasti bakal menilai projects.co.id itu nggak worth it. Saya pun menilai projects.co.id sekarang nggak worth it sama sekali gitu. Tapi untuk teman-teman yang baru mau terjun ke dunia freelance, ini benar-benar worth it. Karena aplikasi yang scoring bola tadi itu, yang pertama saya kerjain, saya dapat dari sini. Saya dapat dari projects.co.id. Gitu. Nah, terus juga ada website freelancer.com juga. Terus ini banyak freelancer advance yang mainnya di Upwork sini. Nah, di Upwork ini itu dia menggunakan metode biaya yang per jamnya berapa dan menggunakan dolar. Misalnya per jamnya $50 atau $80 gitu. Tapi buat teman-teman yang baru mau coba freelance, saya menyarankan di projects.co.id. Terus ada bukan pepatah ya. Ada tips yang saya tangkap selama saya freelance dan saya rangkai jadi kata-kata, dan networking is an investment in your business. Kenapa? Karena gini, dengan networking ini kita tuh bakalan datang sendirinya klien. Contoh, saya datang ke seminar A nih. Nah, itu pasti saya nggak langsung pulang setiap selesai seminar. Saya bakalan kenalan dulu sama pembicaranya, sama teman duduk sebelah saya bakalan kenalan dulu. Karena dengan seperti itu, dia udah kenal kita bahwa kita freelancer. Sewaktu-waktu kita nggak nyangka 2 minggu atau 3 minggu dia bakalan kontak kita lagi. Mas, ini ada rekan saya butuh jasa bikin website, kira-kira Mas bisa nggak? Nah, itu teman-teman. Selalu utamakan networking. Ini baru terjadi sama saya. Waktu itu saya datang ke acara, bukan datang, saya pernah hadir di acara Backcraft Developer Day dulu. Kebetulan saya juga aktif di sana, aktif di coding.com. Nah, 2 minggu yang lalu dari hari ini itu beliau kontak saya. Dia bilang, Mas Ian, ini ada rekan saya dari Kemenparekraf ya, Kementerian Perekonomian Kreatif. Dia mau bikin aplikasi. Kira-kira saya kasih kontak Mas Ian aja ya. Nah, itu benar-benar saya nggak nyangka bahwa wah, ini hasil dari saya kenalan kemarin, saya bisa dapat project dari Kementerian Perekonomian Kreatif gitu loh. Itu teman-teman. Jadi jangan sia-siain kayak networking, itu benar-benar worth it. Walaupun kita kenalan sekedar tukar kontak aja, itu sewaktu-waktu bakalan ada aja tawaran-tawaran yang datang ke kita. Gitu loh. Terus juga banyak dari saya hasil ikut lomba. Nah, ikut lomba itu saya kenalan sama peserta lain. Nah, itu sekarang kadang-kadang saya kalau ada project ngajak dia, terus dia juga kalau ada project ngajak saya gitu loh. Dengan networking ini, jadi saya ngeinvestasi untuk bisnis saya. Alhamdulillah, selama 2020 ini per bulannya saya selalu ada tawaran project. Tapi kurangnya tadi karena kekurangan sumber daya, saya nggak bisa ambil semua projectnya. Keterbatasan kemampuan saya juga, saya nggak bisa nge-handle semuanya. Bahkan pun saya juga sekarang udah ngajak rekan-rekan saya untuk ngebantuin ngerjain beberapa project. Nah, mungkin nanti di sini ada teman-teman yang tertarik buat proyekan, yang ada yang bisa desain atau yang bisa programming, boleh di-connect ke saya aja via LinkedIn atau Instagram. Nah, sewaktu-waktu ada project lagi, kita bisa saling kolaborasi kayak gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman pelajarannya, kayak jangan sia-siain networking, itu penting banget networking ini. Apalagi kurangnya, sebenarnya saya kurang suka kalau mengisi webinar, karena kenapa? Saya nggak bisa interaksi sama pesertanya langsung. Nah, kalau waktu itu saya jadi speaker juga di acara Lintas Arta di Bandung. Nah, ada anak SMK dari Bandung itu, dia bisa coding tuh ternyata. Nah, dan dia nyamperin saya.
tertarik kan saya. Jadi sekarang pun saya masih komunikasi sama dia, kalau ada project saya tawarkan ke dia kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kita tadi kan saya udah sharing LinkedIn saya atau Instagram, jadi kita bisa saling connect. Nah, jadi buat teman-teman, kalau ini saya bukan promosi platform decoding, karena saya hanya menyarankan saja yang saya terapin waktu itu. Jadi kalau teman-teman mau ikut event itu ada di decoding.com, itu banyak banget event-event dari Indosat lagi booming, terus juga ada dari IBM kadang, terus juga, dan tiap tahunnya biasanya itu Backcraft selalu ngadain namanya Backcraft Developer Conference. Nah itu kayak conference buat para developer di Indonesia gitu. Nah itu lokasinya pindah-pindah, entah di Bandung, di mana, Surabaya, di kota-kota lainnya. Itu bakalan banyak event di sini. Nah, selain dari event juga tadi saya udah notice bahwa saya dapat networking juga dari lomba atau dari hackathon. Nah, di Decoding juga dia menyediakan beberapa lomba yang teman-teman developer bisa ikutkan. Nah, sekarang itu ada dari IBM, terus juga ada dari Kemenparekraf ini, Kementerian Perekonomian, yang tadi sempat saya notice juga. Dia juga lagi ngadain challenge untuk bikin aplikasi. Nah, ini nggak apa-apa loh teman-teman diikutin. Walaupun nggak menang juga nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Ya, supaya teman-teman bisa buat nambahin portofolio loh yang tadi saya bilang. Jadi kan portofolio itu nggak selamanya dari ngerjain project klien. Teman-teman ikut lomba, teman-teman ngerjain project kuliahan, project sekolah, itu bisa dibuat dijadiin portofolio. Hampir setengah dari portofolio saya itu isinya aplikasi-aplikasi lomba yang nggak menang. Yang menang juga saya masukin, tapi lebih sering nggak menangnya. Gitu. Nah, ini saya sedikit sharing buat motivasi teman-teman. Ini project yang kita lagi kerjakan, project terbesar. Sebenarnya ada beberapa project lagi, tapi saya nggak tampilin. Saya ambil project terbesar aja, yang nilainya cukup menggiurkan bagi saya. Nah, di sebelah kiri ini ada Bitraf. Bitraf ini aplikasi untuk travel di Kota Malang. Kayak misalnya orang Malang mau pulang kampung itu ordernya via aplikasi Bitraf ini. Nah, ini tim kita yang kerjain dan sekarang udah jalan Bitraf ini. Oh iya, satu lagi. Saya mau kasih info. Nah, usahain setelah kita beres project sama klien, jangan pernah putus koneksi. Gimana caranya setelah kita beres project sama klien, itu kita masih bisa dapat duit dari dia. Nah, di sini konteksnya bukan kita ngeduitin dia atau bukan morotin ya. Maksudnya kita bisa dapat duit dari dia itu kalau saya itu biasanya di maintenance, saya ajukan maintenance kayak, Pak, kalau mau maintenance di kita juga bisa dengan biaya sekian setiap bulannya gitu loh. Jadi setiap bulannya kita masih maintenance aplikasi Bitraf ini dan dibayar gitu. Jadi kita nggak putus aja selesai aplikasi selesai nih Pak, aplikasinya udah beres. Nah, kita putus tangan nggak. Tapi ada beberapa project yang kayak gitu. Tapi untuk yang Bitraf ini kita nggak putus tangan. Kita masih lanjut sampai sekarang untuk maintenance-nya. Nah, di sebelah kanan ini ada Rob Commodity yang tadi. Rob Commodity ini dia aplikasi e-commerce untuk menjual komoditas Indonesia. Tapi si klien ini dia target marketnya yang ngebeli barang komoditas itu orang luar negeri kayak Eropa gitu. Contohnya dia kan orang Jogja ya. Kayak di Jogja tuh suka banyak katanya turis dari luar, buat ngebeli angklung aja harganya lebih mahal gitu dari harga Indonesia. Nah, makanya dia punya ide buat bikin aplikasi e-commerce kayak gini untuk ngejual komoditas tapi targetnya luar negeri. Nah, ini kita lagi ongoing, projectnya belum beres, finishing di bulan Desember. Nah, doain teman-teman supaya cepat beres dan bisa pitching di depan kliennya. Nah, tadi di Rob Commodity ini dia juga minta buatkan versi websitenya. Ya, jadi
Seperti ini versi websitenya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Dari ini aplikasinya, dan ini websitenya. Oke. Cukup sekian dari saya, teman-teman. Sengaja saya nggak lama-lama, apa mungkin kelamaan ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga ada yang bisa diserap dari omongan saya tadi dan diterapkan ke teman-teman semua. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Wah, terima kasih banget nih buat Bang Ian yang udah nyampein materinya barusan. Oke, sekarang waktunya sesi Q&A nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, boleh silakan bertanya, bisa lewat kolom chat atau mau nanya langsung lewat kamera sama mic juga boleh. Tapi kalau di sini kalau kita lihat udah lumayan banyak nih Bang yang mau bertanya nih Bang dari kolom chat. Jadi saya bacain dulu untuk pertanyaan pertama kali ya Bang ya. Oke. Pertanyaan pertama itu ada dari Jidan_IR. Bismillah, saya mau bertanya, bagaimana cara manajemen waktu yang lebih efisien ketika kita mempunyai pekerjaan tetap di luar plus freelance seperti WFH suatu proyek di rumah? Karena seringkali lalai atau kendala dengan kondisi tubuh. Jadi saat pulang kerja, karena kan pulang malam, proyek WFH-nya itu kadang suka nggak kepegang. Dan seringkali bentrok juga dengan kuliah. Mohon sarannya. Terima kasih. Oke. Silakan Bang Ian. Oke. Bagaimana cara manajemen waktu yang lebih efisien ya? Kalau saya balik lagi cermin ke kesibukan saya. Kalau misalnya bulan ini atau 2 bulan ini saya bakalan sibuk banget, itu saya nggak bakalan maksain untuk freelance. Karena saya nggak mau ambil resiko bakalan keteteran freelance-nya. Jadi ya saya nggak bakalan ambil freelance kalau emang waktunya itu nggak memungkinkan. Makanya saya analisis dulu nih, bulan ini kayaknya bakalan ada banyak proyek kuliah nih atau banyak proyek kantor. Ya saya nggak bakalan ambil proyek freelance. Tapi misalnya udah terlanjur ambil proyek freelance, ya diusahain memang harus diberesin semuanya. Entah itu teman-teman bisa ngerjain proyek freelance-nya ketika weekend, atau kan weekend kan pasti ada weekend kan setiap di kerja. Nah itu bisa dicicil setiap weekendnya kayak gitu. Oh gitu, oke. Gimana untuk Jidan, apakah sudah terjawab? Semoga terjawab ya Jidan ya. Lanjut nih Bang ya ke pertanyaan yang kedua dari Isfani Giat Bang. Mas Ian mau tanya, cara jadi freelancer yang profesional itu gimana ya? Terus minta advice-nya dong untuk membangun portofolio yang bagusnya seperti apa versi Mas Ian. Wah, pertanyaannya asik juga. Boleh Bang Ian dipersilakan. Oke, dari Mas Isfa ya. Ini Ya. saya kayak kenal namanya nih Mas Isfa. Cara jadi freelancer yang profesional gimana? Kalau untuk sekarang saat ini parameter profesional saya belum dapet ya freelancer profesional kayak gimana. Karena sampai sekarang pun saya belum merasa saya udah profesional dalam freelance. Masih ada kekurangannya gitu. Nah, untuk advice portofolio yang bagus, nah saya menyarankan bikin portofolionya itu di LinkedIn. Itu juga saya bikin portofolio di LinkedIn karena di situ kita udah disiapin sama LinkedIn kayak experience kita tuh apa aja, terus bisa ngisi sertifikat yang kita punya. Jadi nggak hanya project yang dikerjakan, kita bisa melampirkan sertifikasi. Nah, itu juga salah satu poin penting dalam portofolio. Nah, terus bisa masukin kayak pengalaman volunteer kita, kayak kita pernah menghadiri seminar ini, itu juga bagus teman-teman. Jadi untuk bangun portofolio yang bagus, kalau versi saya itu saya menggunakan LinkedIn. Selain dari yang disediakan sama LinkedIn itu, nah terkadang juga banyak bakalan offering dari LinkedIn. Contoh kayak ada tawaran kerja, itu juga emang khusus dari sosmed LinkedIn itu untuk pekerjaan. Seperti itu. Oke, siap. Gimana untuk Bang Isfani? Apakah terjawab? Insya Allah terjawab lah ya Bang ya. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya Bang Ian dari Muhammad Fahru Rozi.
minta tips dan trik self branding dong Kak Ian, biar lebih dikenal dan mudah dapat klien. Bang Ian dipersilakan. Oke. Kalau untuk self branding, biasanya itu untuk lebih dikenal dan mudah dapat klien, biasanya saya self brandingnya untuk lebih ke ikut perlombaan atau hackathon. Karena dengan kayak gitu, ya itu bakalan nge-boost self branding kita bahwa kita tuh pernah memenangkan kompetisi ini atau juga memenangkan lomba ini. Itu yang saya terapin kalau self brandingnya saya ya. Dan dari situ juga yang tadi saya bilang, saya kan bakalan kenalan sama jurinya atau kenalan sama speaker seminarnya kayak gitu. Dan itu pasti bakalan mudah dapet kliennya karena dari networking tadi. Itu yang saya terapin untuk self branding saya. Jadi dari awal yang udah nerapin seperti itu ya Bang? Iya, kenalan-kenalan intinya. Jangan malu untuk kenalan. Betul. Oke. Muhammad Fahru Rozi, gimana? Udah puas sama jawaban dari Bang Ian? Semoga puas ya. Oke, lanjut lagi nih Bang, pertanyaan. Waduh, makin banyak ya Bang. Makin banyak. Berikutnya itu ada dari Syadiah Nurfawas. Saya mau bertanya, tadi udah sempat disinggung mengenai manajemen waktu. Nah, kalau untuk manajemen proyeknya sendiri itu gimana Bang? Kalau dari Bang Ian sendiri, ada framework sendiri nggak untuk manajemen proyeknya? Nah, untuk saya jawab ya. Ya, silakan Bang. Kalau untuk manajemen proyeknya, kebetulan emang saya pribadi yang untuk manajemen proyeknya. Nah, untuk frameworknya itu maksudnya kayak metode pengembangannya gitu, kayak Scrum atau Agile gitu. Kalau untuk metode pengembangannya saya pakai metode Scrum. Oke. Walaupun saya juga sekarang masih belajar Scrum, belum menguasai banget karena emang kan kita harus banyak nih kayak untuk finance management yang kita harus pelajarin, untuk budgetingnya apa aja, terus project management itu juga. Tapi ya pelan-pelan sembari project kita belajar untuk manajemen project yang baik kayak gimana dan menggunakan framework yang tadi Scrum itu. Oke, jadi emang frameworknya sendiri kalau dari Bang Ian itu sampai saat ini menggunakan itu Scrum ya berarti Bang ya? Iya. Oke. Lanjut lagi ya Bang ya, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Syahrifal Anwar. Kak Ian pernah dapat klien yang minta fitur segudang dan minta harga murah nggak? Dan gimana Kak Ian menghadapinya jika bertemu klien seperti itu? Waduh, ini sering banget sih Bang sebenarnya dapat tawaran, permintaan kayak gini sebenarnya sering banget ya Bang ya? Sering banget. Silakan Bang Ian. Biasanya saya sering dapetin kayak gini, sorry ya, ketika kalau ada mahasiswa yang mau joki skripsi. Nah, dia tuh bikin skripsinya, mintanya fitur gini, banyak gitu kan fiturnya. Tetapi untuk budgetnya nggak sesuai sama fiturnya. Nah, cara menanganinnya kayak gimana? Menghadapinya jika bertemu klien seperti itu, kalau saya biasanya mengurangkan apa yang dia pengenin. Maksudnya, kalau dengan harga segitu, saya bisa cuman ngerjainnya segini Pak, kayak gitu, atau segini Mas. Dan terkadang juga kalau bener-bener dia masih kekeh, saya maunya segini, terus bisa aplikasinya ini ya saya refuse alias saya tolak. Tetapi pertama saya bakalan kasih tahu dulu nih, dengan proyek segini mungkin saya bisa kerjain fiturnya ini aja Pak, dan itu udah bisa menjawab apa yang Bapak pengenin, kayak gitu. Oh, intinya ada diskusi dulu sih ya Bang ya sama kliennya tersebut ya Bang ya? Betul, diskusi dulu. Oke. Syahrifal Anwar, semoga terjawab ya pertanyaannya. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Oh, dari Mu Isfani Giat lagi, bertanya lagi terkait networking, itu bagaimana cara memulai obrolannya? Karena aku introvert, kadang suka bingung memulai percakapan. Wah, itu sebenarnya hampir dialamin sama banyak orang juga sih kalau introvert, dan memulai obrolan sama aku lumayan susah sih sebenarnya Bang ya. Iya, betul. Ya, kira-kira kalau dari Bang Ian sendiri gimana Bang? Banyak teman saya yang introvert, salah satunya rekan project saya, dia itu back-end programmer setiap project kita, dia itu introvert. Nah, gimana cara memulai obrolannya?
kalau dia pribadi yang setelah saya pernah diskusi kan, kalau dia pribadi ya dia lawan rasa introvertnya itu, walaupun bingung memulai percakapan apa, seenggaknya kayak Mas salam kenal, saya Ian dari mana, dari Politeknik Negeri Jakarta atau dari Nurul Fikri kayak gitu. Seenggaknya kita kenalan aja, pasti orang yang kita ajak omong itu bakalan ngasih tektokan untuk obrolan selanjutnya gitu. Dan untuk tips lainnya masalah introvert saya agak kurang paham juga, tapi yang saya tangkap dari teman saya itu memang kayak gitu dia caranya. Seenggaknya dia kenalin diri dia aja siapa gitu. Karena emang niat kita kan mau kenalan untuk bikin networking. Nah, gimana caranya kita jangan malu untuk kenalan. Kayak gitu sih paling dari saya. Tapi Bang, kalau misalkan emang dianya udah memberanikan diri nih buat gue harus kenal, harus memulai obrolan nih, tapi ketika udah waktunya, udah saatnya, itu nggak keluar tuh Bang dari dirinya dia kayak, aduh, kan itu tuh yang paling sering banget sih Bang, karena saya sendiri pun ngalamin tuh, kayak gitu ya, gue harus berani nih ngomong di depan ini, nanya segala macam, tapi pas udah waktunya tuh kayak, aduh gue udah nyampe tadi ya, aduh gimana ya, kayak gitu tuh Bang. Nah itu tuh yang paling krusial sih sebenarnya. Kalau saya buat ngantesin kayak gitu, misalnya lagi grogi, itu kan namanya kayak grogi gitu bukan sih? Iya benar benar benar. Kayak grogi atau nervous, saya mikir lagi nih, benefit saya ngelakuin hal ini itu apa? Nah pasti kan bakalan mindset saya bakalan berubah jadi positif nih. Ntar siapa tahu 2 minggu atau 3 minggu setelahnya saya bisa dapat project dari dia atau saya bisa ada sesuatu dari dia. Itu sih saya kalau lagi grogi pasti bakalan mikirin benefitnya apa saya ngelakuin ini gitu. Pasti otomatis ya grogi saya bakalan kebawa sama kepikiran bakalan dapat benefit apa kayak gitu. Jadi pikirin sisi positif yang kita dapat aja nanti gitu ya Bang ya. Betul, itu cara saya ngelawan grogi saya. Oke oke, mantap. Bang Isfani, semoga menjawab ya Bang ya. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Muhammad Fahru Rozi lagi nih. Oh iya, Kak Ian, kalau misalnya ada klien yang ngasih request di awal, dia tuh ngasih requestnya nggak detail. Dan ketika udah mulai jalan proyeknya, dia baru ngasih info terkait detail requestnya. Dan ternyata itu beda dengan konsep awal yang kita tangkap dan kita kerjakan. Itu cara nge-handle-nya tuh gimana sih Bang kira-kira? Iya, ini pertanyaan Mas Muhammad Fahru Rozi pernah jadi kesalahan besar buat saya. Itu dulu tuh jadi bumerang. Waktu dulu saya nggak belajar apa yang namanya itu kontrak kerja atau SRS, System Requirement Specification, kalau nggak salah iya itu singkatannya. Itu saya nggak pernah belajar hal itu, jadi ketika ada project, apa yang diminta si klien, ya udah saya iya aja. Nah, alhasilnya, saya udah pernah ngerjain setengah jalan, itu tuh dia minta berubah apa alur aplikasinya gitu. Nah, dia baru ngasih info terkait detail request-nya ternyata kayak gini-gini Mas. Nah, itu saya pernah kayak gitu. Nah, cara untuk nge-handle klien itu, dan sekarang setiap saya project kan, saya selalu bikin yang namanya SPK atau kontrak kerja. Yang dimana itu ditandatangani di atas materai. Atau yang pakai SRS tadi. Tapi biasanya saya pakai kontrak kerja sih, supaya kita punya bukti kuat nih bahwa emang alurnya itu atau konsepnya harus ditentuin di awal sebelum kita tanda tangan kontrak kerja itu. Itu teman-teman tadi saya lupa notice di mana di slideshow. Jangan lupa juga kita pelajarin cara bikin kontrak kerja gimana supaya klien tuh nggak bisa seenaknya aja revisi sama kita. Kita udah setengah jalan tiba-tiba dia minta rombak ulang kayak gitu. Itu pernah jadi masalah dari buat saya tahun 2019 kemarin. Jadi intinya ya harus bikin kontrak kerja yang ditandatanganin. Jadi dari kitanya sendiri itu emang udah ada ke apa yang namanya, udah ada fixnya tuh. Jadi ini loh kontrak kerja yang gue buat itu harus kayak gini. Dan ketika lu nanti mau berubah di akhir ya nggak bisa karena kontrak kerja awalnya itu udah kayak gini gitu kali Bang ya. Betul itu, betul. Kita udah punya Oh, bukti kuat loh. Kemarin kan tanda tangannya seperti ini Mas. Kita udah tanda tangan loh, udah deal gitu. oke. Semoga untuk Muhammad Farul Rozi menjawab pertanyaannya dari Bang Ian.
Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Dari Vicky Alamsyah, saya mau tanya skill set untuk freelance yang masih solo player, Mas Ian. Silakan Bang. Skill set, maksudnya kayak skill yang dibutuhin apa aja ya? Iya. Waktu saya masih solo player, saya ngerjain project apa yang saya bisa dulu. Jadi ketika saya solo player, jadi saya tuh kebetulan saya kan fokusnya kalau untuk programmingnya di mobile apps development ya. Nah, itu saya ngerjain project yang ya aplikasi aja. Kalau ada bikin websitenya, saya nggak ambil. Supaya saya nggak harus kepusingan buat belajar skill lain dulu gitu loh. Nah, selain kayak gitu, belajar kolaborasi juga. Nah, skill set untuk solo player ya belajar kolaborasi, entah itu sama desainer atau sama programmer lain. Karena dengan kolaborasi ini kita bisa buat ngeberesin project yang lebih besar gitu. Kalau misalnya kita sendiri dan ngerasa pede buat ngerjain project besar ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi pun sekarang saya nggak pede buat ngerjain project besar gitu. Karena pasti bakalan keteteran. Apalagi kita mau handle multi project atau enggak satu project aja, entah itu 2 atau 3 project. Kayak gitu sih. Jadi untuk menjawab skill setnya yang pertama kolaborasi sama ya belajar teknik negosiasi tadi gitu. Sebenarnya lebih nambahin juga berarti harusnya itu pengalaman juga ya Bang ya. Betul, pengalaman. Karena kalau dari pengalamannya udah lumayan banyak, insya Allah bakal lancar semua gitu lah Bang ya. Iya, tapi untuk pertama-tama pasti nggak mungkin jalanan lurus aja yang saya alamin. Nah, yang kayak tadi Mas Faru Roji notice itu kan, itu fatal banget. Saya udah di tengah-tengah jalan kliennya minta revisi. Nah, itu kan sebuah pengalaman kan buat kita. Betul. Gitu. Pasti pengalaman dulu. Oke. Gimana Vicky Alamsyah? Terjawab ya? Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini kayaknya tersisa satu nih dari Mubdi Haryanto. Siang Kak, aku mau tanya, apakah kita perlu untuk membuat surat kerja sama kontrak untuk detail pekerjaan dan hal yang sudah kita sepakati terkait waktu dan biaya proyek? Karena mengingat saat ini tuh banyak kasus terkait klien yang namanya buruk. Nah, kira-kira bagaimana cara untuk mencegah hal tersebut, Kak? Silakan, Bang Ian. Oke, sebentar saya baca pertanyaannya lagi ya. Oke. Apakah kita perlu untuk membuat surat kerja sama kontrak untuk detail pekerjaan dan hal yang sudah kita sepakati terkait waktu dan biaya proyek? Nah, kalau ditanya apakah kita perlu, itu perlu banget, Mas, untuk bikin surat kerja sama kontrak. Karena kalau biasanya di kerja sama kontrak itu isinya kayak timeline projectnya, terus batasan projectnya, sama biaya projectnya. Itu biasanya kontrak kerja saya isinya itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang berbeda kontrak kerjanya, tapi kalau yang di saya kontrak kerjanya seperti itu. Itu kan bukti kuat bahwa kita udah dealnya tuh sesuai kontrak kerjanya gitu. Nah, lain hal untuk mengingat saat ini banyak kasus terkait klien yang namanya buruk. Biasanya kalau saya nggak tahu nih klien ini buruk atau enggak. Biasanya saya yang ngandelin tadi, kita harus gimana caranya DP di awal. Nah, kan kalau udah DP itu kan klien mau lari juga dia yang rugi kan. Nah, kayak gitu. Oh, boleh tuh. Kalau DP di awal kan pasti nggak mungkin seenaknya jadi ya, Bang ya. Iya, Ketika jadi dia mau lari juga, aduh, kita udah DP nih gitu kan. iya, benar. Boleh. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya lagi nggak? Kira-kira? Oke. Oke, kalau nggak ada, terima kasih Bang Ian. Paling mau ngingetin aja nih buat teman-teman. Jadi setelah ini kita akan ada sesi foto-foto bersama. Jadi diusahakan teman-teman buka kameranya biar kelihatan. Nah, terus sebelum sesi foto-fotonya itu kita saya bakal ngasih link feedbacknya. Ini linknya itu bakal saya taruh di kolom chat dan di situ kalian bisa kalian bisa diisi tuh feedbacknya untuk webinar kali ini gimana. Oke,
Sekarang kita masuk ke sesi foto-foto aja kali ya. Buat teman-teman boleh nyalain kameranya kali ya, biar semuanya kelihatan mukanya. Oke. Ya, yang mau touch up dulu silakan touch up dulu biar bagus hasilnya. Oke, masih menunggu yang lain untuk menyalakan kamera. Oke, udah segini aja nih yang menyalakan kamera berarti ya. Oke, oke saya mau mulai fotonya nih. Teman-teman yang mau bergaya silakan tampilkan gaya dari kalian. Nanti hitungan ketiga silakan bergaya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, oke, siap. Terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah sekarang kita udah di penghujung acara nih. Mau ngingetin sekali lagi aja nih buat teman-teman, tolong jangan lupa diisi form feedbacknya, karena itu yang bakal nanti sebagai evaluasi dari tim kami juga. Sekali lagi makasih banget buat teman-teman semua yang udah nyempetin waktunya buat hadir di event DSC STTNF kali ini, terutama untuk Bang Ian, terima kasih banyak Bang, udah nyempetin waktunya Bang. Terus info juga nih buat teman-teman yang mau ikut next event atau event selanjutnya dari DSCNF, kalian itu bisa nge-follow dan pantengin terus sosmed dari DSCNF. Instagramnya itu ada, nanti kita taruh, sama kita juga punya Medium dan YouTube. Jadi kalau yang mau tahu update-nya lagi terkait event dari DSCNF, bisa join juga nih sebagai member di website DSCNF. Linknya saya taruh di Google Meet. Oke, itu linknya. Sekian dari saya. Saya Renaldi Alfisyahar, selaku moderator, pamit. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah ikut event DSCNF kali ini. Bang Ian juga terima kasih dan teman-teman semuanya. Oke, makasih teman-teman ya. Makasih untuk DSCNF juga dan STTNF. Terima kasih Bang Ian. Saya selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman ya. Terima kasih Bang.